meskipun mungkin mendadak, tapi alhamdulillah dari panjenengan keikutsertaannya baik, luar biasa. Semoga acara kita bisa berjalan dengan nyaman, lancar, sukses untuk kesehatan semuanya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul akhir insya Allah kita bisa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Fauzan selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri. Dan mohon maaf Bapak Kepala Dinas masih ada acara sehingga menugaskan kepada kami. Dan juga dari jajaran Dinas Kesehatan ada Mas Alvan, ada Mbak Melani, alhamdulillah. Juga Bapak Ibu pengawas maupun kepala sekolah atau guru yang ditugasi. Jadi Bapak Ibu, acara kita memang kemarin terus-menerus. Hari Sabtu sore atau malam saya memang mendapat kabar dari Mbak Melani untuk pendataan. Kemudian hari Ahad malam saya umumkan agar anak-anak segera didata, termasuk tadi malam ada undangan mendadak rapat Zoom dengan Ibu Gubernur terkait dengan vaksinasi. Untuk itu, karena tadi malam saya ada acara di Pemkot sampai jam 11 malam, terima kasih kepada K3S, Pak Wandi, Bu Evi, juga Bu Dwi, yang sudah kami tugaskan untuk mengikuti acara tersebut. Nah, untuk itu tindak lanjutnya adalah di kegiatan hari ini kita akan mendapat penjelasan dari Dinkes. Apabila memang pelaksanaan vaksinasi untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun itu dilaksanakan mulai besok, sehingga kalau di pagi ini kita berkoordinasi, harapannya bisa disiapkan. Nah, Bapak Ibu, itulah pengantar dari kami terkait dengan acara di hari ini. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada Pak Fauzan untuk bisa memberikan arahan kepada kami. Dan mungkin nanti bisa langsung dilanjut oleh petugas dari staf Dinkes yang menangani vaksinasi. Demikian pembukaan dari kami. Monggo dipersilahkan Pak Fauzan. Terima kasih Pak Marsudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, dalam hal ini diwakili oleh Pak Marsudi, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kediri, Bapak Ibu Kepala Sekolah, atau yang semua yang hadir di Zoom meeting ini. Dari Dinkes ada Pak Alvan, Mbak Melani, dan staf. Terima kasih Pak Marsudi, ini koordinasi mendadak karena memang tadi malam Dinkes Zoom meeting juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dan juga Dinas Sosial Provinsi, yang hari ini rencananya kick off atau launching untuk vaksinasi usia 6-11 tahun untuk di Jawa Timur dimulai. Launchingnya di Surabaya, di SD Kaliasin. Kemudian untuk kabupaten kota diharapkan untuk segera melakukan kick off atau segera mulai vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Nah, Kota Kediri rencananya akan mulai vaksinasi besok pagi. Nanti pada kesempatan Zoom meeting ini nanti akan dibahas secara teknis, kira-kira nanti SD yang dipusatkan di mana, karena nanti Pak Wali insya Allah akan hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin share PPT Pak Marsudi. Monggo, nggih. Wis kuhas Pak. Bentar.
Tim saka Dinkes dadi apa host. Halo, suara saya kedengeran, Pak? Yes, sampun. Bisa didengar, Ya, Pak. mohon maaf, filenya tidak bisa dibuka. Saya sampaikan saja bahwa vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun ini secara nasional sudah dimulai tanggal 14 Desember kemarin. Di Jawa Timur dimulai hari ini tanggal 15 Desember dan Kota Kediri rencananya besok tanggal 16 Desember. Untuk di Kota Kediri ada 10 SD secara serentak, mungkin nanti mohon koreksi Pak Marsudi, di Kecamatan Mojoroto, di SDN Mojoroto, SDN Komplek, SD 1, 3, dan 5 ya. Kemudian di Kecamatan Kota, di SDN Banjaran, SDN Komplek, SD 1, 3, 4, dan 5. Kemudian yang di Kecamatan Pesantren ada SD Burengan Komplek, ada SD 1, 3, dan 5. Dengan jumlah sasaran kurang lebih sekitar 300 sasaran. Nah, ini untuk tempat vaksinasinya nanti akan dibahas oleh tim Dinkes, Pak Alvan dan tim, mungkin dari Diknas juga, kira-kira SD yang ditunjuk di mana, yang perlu dipersiapkan secara teknis. Kemudian, salah satu syarat untuk vaksinasi anak ini, yang pertama harus ada persetujuan dari orang tua. Nah, mungkin kemarin sudah ada form persetujuannya nggih Pak Marsudi, dari SDD sudah diedarkan nomor persetujuan. Kemudian harus didampingi oleh orang tua. Tetapi pendampingan orang tua ini nanti kita coba diskusikan di forum ini, apakah potensi terjadi kerumunan di sekolah-sekolah itu atau bagaimana. Karena arahan dari pusat sama provinsi memang harus didampingi oleh orang tua. Kemudian yang ketiga,
jarak vaksinasi dengan yang reguler, mungkin ada siswanya yang sebelumnya vaksinasi DT ataupun yang lainnya, itu paling tidak harus 4 minggu, minimal 4 minggu. Dan yang terakhir adalah untuk mempercepat proses screening di meja 1, yang ditanyakan bukan pada siswanya, tapi sebisa mungkin pada orang tuanya atau dibantu oleh orang tuanya. Contoh, apakah anak ini punya riwayat alergi? Tidak mungkin kita atau petugas nanya ke siswanya, harus didampingi oleh orang tua. Kalau orang tuanya tidak hadir, mungkin bisa screeningnya melalui telepon ke orang tuanya, sehingga kita punya dokumen screening, form screeningnya nanti bisa disampaikan oleh Pak Alvan atau Mbak Melani untuk mempercepat proses screening di meja 1. Dan saya tidak tahu pemberitahuan Bapak Ibu Kepala Sekolah ke orang tua murid bagaimana teknisnya. Yang jelas itu tadi harus ada persetujuan dari orang tua. Dan sebisa mungkin orang tua juga ikut mendampingi untuk mempercepat screening. Jadi yang ditanya nanti orang tuanya, bukan siswanya. Kepada tim Dinas Kesehatan, Pak Alvan dan Melani, tolong untuk Komda KIPI-nya harus di standby-kan di tempat-tempat sekolah, mungkin koordinasi dengan puskesmas, sehingga kejadian-kejadian KIPI bisa kita antisipasi. Apakah yang dimasuk KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, atau KIKI, kejadian ikutan karena imunisasi. Karena ini sebenarnya vaksinasi ini kan sudah sering dilakukan oleh puskesmas ke anak-anak SD. Cuman ini karena serentak, kemudian juga ada isu-isu yang cukup sensitif, sehingga kita harus berhati-hati dalam pelaksanaan vaksinasi terhadap usia 6-11 tahun. Untuk vaksin yang digunakan, Bapak Ibu sekalian, adalah vaksin Sinovac dengan dosis 0,5 ml atau 0,5 dengan tetap 2 kali suntikan dengan jarak 28 hari. Mungkin itu dari saya, Pak Marsudi. Mudah-mudahan nanti koordinasi teknis ini bisa mempersiapkan secara matang sehingga besok pelaksanaannya bisa berjalan lancar, dan bukan hanya pada saat kick off besok, tetapi untuk kedepannya. Dengan 300 suntikan per hari, target dari Dinas Kesehatan kalau bisa 1 bulan sudah selesai. Jadi kalau sekarang tanggal 16 Desember, mungkin nanti kepotong hari Minggu, mudah-mudahan pertengahan Desember, pertengahan Januari tahun 2022, semua usia 6-11 tahun sudah selesai divaksinasi, dan Kota Kediri nanti bisa memulai pembelajaran tatap muka langsung, karena cakupan vaksinasi sudah di atas 70%. Jadi untuk di Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian, saya katakan bahwa tadi hanya 21 kabupaten kota yang boleh melaksanakan vaksinasi usia 6-11 tahun, salah satunya Kota Kediri. Nah, salah satu syarat untuk melaksanakan vaksinasi anak ini adalah capaian vaksinasi di atas 70%, kemudian lansianya juga di atas 60%. Mungkin itu dari saya, Pak Marsudi, serta Bapak Ibu sekalian, mohon kerjasamanya. Semoga vaksinasi anak di Kota Kediri bisa berjalan lancar dan tanpa hambatan apapun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Fauzan. Bapak, yang nanti tentu saya ulangi dulu ya untuk teman-teman kepala sekolah dan pengawas. Tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzan
terkait dengan persyaratan yang pertama, mohon nanti sekolah juga sudah menyiapkan surat persetujuan orang tua. Yang kedua, didampingi oleh orang tuanya. Ini sesuai dengan usul panjenengan agar dilaksanakan di sekolah-sekolah yang akan mudah pemantauannya. Dan kalau nanti berkerumun, mohon nanti segera ada antisipasi, dan kami yakin dan percaya panjenengan sudah berpengalaman untuk ini. Jarak vaksinasi dengan vaksinasi yang lain memang minimal 4 pekan Bapak Ibu. Dan yang terakhir nanti yang di screening di meja 1 itu adalah orang tuanya. Sehingga kalau misalnya di SD Banjaran 4 umpamanya ada kuota 120 anak, otomatis nanti bisa dihitung yang datang itu 240 Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi mohon diantisipasi. Kemudian ini yang perlu kami tanyakan kepada Pak Fauzan dan jajarannya. Memang tadi disampaikan untuk sekolah sasaran besok itu adalah 10. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa di Banjaran itu kan ada SD Banjaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, apabila kuota untuk besok itu ternyata masih ada atau ternyata ada yang gagal vaksin, apakah bisa dimungkinkan untuk Banjaran 2 dengan 6 untuk dipersiapkan Bapak? Demikian juga Burengan 2 dengan 5. Artinya SD-SD yang terdekat ini dalam tanda kutip Mbak Beli juga meri. Nah, nanti bisa kami dapat penjelasan agar teman-teman ini paham, oh sebenarnya memang ini terkait dengan istilahnya itu apa? Kita launching, kita tunjukkan semangat dan keberhasilan kita. Dan pertanyaan yang kedua untuk Pak Fauzan dan nanti jajarannya, kami mohon nanti ada jadwal untuk sekolah yang lain. Karena tadi memang disampaikan oleh panjenengan, semoga dalam waktu 1 bulan ini bisa terselesaikan. Dan harapannya seperti berita di surat kabar hari ini Bapak Ibu, untuk PTM 100% kita sekarang tinggal menunggu SKB 4 Menteri yang baru. Dan kita syukuri seperti berita yang disampaikan oleh Pak Fauzan, di Jawa Timur ini kita termasuk yang kategorinya baik, sudah di atas 70%, sehingga hanya ada 21 daerah kabupaten kota. Dan kita termasuk salah satunya. Tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Dan Pak Fauzan perlu kami sampaikan bahwa teman-teman di sekolah ini luar biasa untuk bisa menerapkan prokes. Kita juga tidak ingin kok menjadi berita misalnya ada klaster gitu. Sehingga kita termasuk mempercepat bagaimana agar vaksinasi ini menjangkau semua siswa di sekolah tersebut. Ya, demikian mungkin tambahan dari kami Bapak. Monggo untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Mas Alvan atau jajaran Dinkes yang lain. Atau mungkin Pak Fauzan ada yang disampaikan, kami persilahkan. Jadi Pak Marsudi, besok kalau memang ketersediaan vaksin, terus nanti kesiapan nakesnya, timnya Pak Alvan masih memungkinkan, nggak apa-apa nambah sasaran. Jadi intinya semakin cepat semakin baik, semakin banyak semakin cepat selesai. Nah, mungkin nanti tanggapan dari Mbak Melani, kira-kira vaksin dan SDM-nya memungkinkan tidak kalau nambah di Burengan. SD Burengan berapa Pak? Burengan 2 nggih? Burengan 2 dengan 4 Bapak, Burengan 5 Bapak. Oh iya. Monggo Pak Alvan atau Mbak Melani silakan nyampaikan. Iya dokter, matur suwun Pak Marsudi dan Bapak Ibu sekalian peserta rapat pada pagi hari ini. Ini sesuai dengan kesepakatan kemarin dan coba dihitung kalkulasi SDM dan kesiapan lokus. Memang direncanakan di Banjaran Center ada sasaran 752. Itu terdiri dari SD Banjaran 1, 3, 4, dan 5. Kemudian di Burengan Komplek sasarannya 446. Itu SD-nya adalah SD
Burungan 1, 3, dan 4, sedangkan di Mojoroto dengan sasaran 401, yaitu SD Mojoroto 1, 3, dan 6. Mohon izin Bapak Kepala Dinas Kesehatan sama Pak Marsudi, rencananya besok kami masih nambah satu lagi, yaitu di SDN Ar-Rahmat, SD Islam Ar-Rahmat, dengan sasaran 250. Jadi dengan hitung-hitungan kami, karena Banjaran sama Ar-Rahmat itu di bawah satu puskesmas, yaitu kota wilayah utara, sehingga kemungkinan kalau nambah, ini sepertinya masih belum memungkinkan Pak Marsudi. Tetapi kami janji untuk jadwal akan kami secepatnya distribusikan ke Panjenengan plus ke teman-teman di seluruh SD. Nanti koordinator pelaksanaan vaksinasi ini di masing-masing SD terus jangan putus untuk koordinasi dengan puskesmas wilayah. Puskesmas wilayah. Inginnya kami nanti semua pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 ini kalau bisa ditangani oleh teman-teman di puskesmas wilayah masing-masing. Sehingga koordinasi secara kontinu terus-menerus ini yang sangat kami harapkan. Dan pesan kami yang dari Dinas Kesehatan, terutama kami sama Mbak Melani, vaksinasi untuk anak-anak ini kita jadikan vaksinasi yang enjoy, tidak menakutkan bagi anak-anak, sehingga semua sehat dan semua aman. Dan jangan khawatir, memang besok tanggal 16 itu kita fokus launching dulu, tetapi setelah hari Kamis, maka kegiatan akan terus kita lakukan secara kontinu sampai target yang diberikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan selesai pada 1 bulan untuk vaksinasi anak. Dengan catatan nanti insya Allah vaksinnya tersedia. Sampai hari ini stok vaksin kami masih ada sekitar 16.000 dengan target sasaran dari data Dinas Pendidikan sama Kemenak kemarin adalah 26.396. Ini selisih dari sasaran di PIKER atau sasaran Kementerian Kesehatan kemarin 26.503. Jadi kita dari jajaran teman-teman puskesmas maupun rumah sakit sebagai pelaksana vaksinasi insya Allah siap untuk mengemban amanah ini. Tapi kuncinya adalah kita saling koordinasi, saling kerjasama yang selama ini dengan Dinas Pendidikan sama Kemenak sudah berjalan dengan baik. Kita nanti tingkatkan. Demikian Bapak Kepala Dinas sama Pak Marsudi, matur suwun. Terima kasih Mas Alvan. Pak Fauzan, Mas Alvan, saya tadi ternyata juga ada penyebutan yang salah. Jadi untuk yang Banjaran komplek itu adalah 1, 2, 4, 5. Tapi karena jumlah murid di Kota Kediri SD itu rata-rata hampir sama, insya Allah dari jumlah tidak banyak berubah. Jadi teman-teman kepala sekolah dan pengawas untuk yang di Banjaran komplek itu nanti adalah Banjaran 1, 2, 4, 5. Kemudian untuk yang Mojoroto itu adalah Mojoroto 1, 3, 6 yang tadi di chat Pak Pardi sudah menyampaikan. Terima kasih Pak Pardi dari Panjenengan selaku Ketua Gugus, kami mohon nanti untuk bisa mengkoordinir juga para ketua gugus yang lain. Untuk yang raise hand dimohon untuk nunggu dulu gitu. Jadi ralat dari lokus dari titik sasaran sudah kami sampaikan Bapak. Monggo dipersilahkan untuk dari staf Dinkes yang lain atau yang menangani kami persilahkan untuk menyampaikan kepada kami. Terima kasih. Monggo. Mohon potong sebentar Pak Marsudi, untuk besok rencananya di mana Pak launchingnya Pak? Kalau dari sisi
nanti karena mohon maaf Bapak Wali Kota juga ternyata banyak acara, kalau dari sisi misalnya itu macet dan tidak, mungkin yang di Burengan itu kan padat jalurnya. Nah kalau yang di Banjaran itu insya Allah kok jalurnya nanti besok tidak macet. Sehingga kalau misalnya besok Bapak Wali Kota bisa hadir di Banjaran 4, ya Banjaran 1, 2, 4, 5 ya kita akan siapkan. Itu kalau di Banjaran Komplek juga parkir mobil juga penuh biasanya Pak ya? Atau nanti di jadwal ke ini yang datang untuk vaksin atau dibagi per kloter atau bagaimana Pak? Kita bagi Bapak, besok nanti dari Ketua Gugus akan mengatur terhadap dari pencegahan kerumunan tersebut. Kita siapkan. Mohon izin Bapak Kadinkes, rencana pagi ini kami juga akan koordinasi dengan Satpol PP sama Dishub untuk kelancaran lalu lintas sama ngawal prokes selama pelaksanaan vaksinasi. Demikian. Terima kasih Mas Alvan. Monggo dipersilakan dari pejabat yang menangani vaksinasi kalau ada info tambahan. Mungkin cukup Pak Marsudi, kita lanjutkan diskusi. Secara prinsip tadi sampun disampaikan oleh Dr. Fauzan teknisnya. Setting. Ini dari pertanyaan yang ada di chat, minta nomor petugas puskesmas yang bagian koordinasi. Bapak Ibu, seperti biasanya, karena puskesmas itu selama ini kan mendampingi UKS. Oleh karena itu, mohon dari petugas UKS yang ada di sekolah untuk diberdayakan, dan salah satunya adalah untuk bisa menghubungi nanti petugas dari puskesmas yang terdekat. Sehingga kalau ini misalnya Banjaran Komplek tadi, puskesmasnya yang terdekat mana, dan mungkin sudah terbiasa koordinasi, monggo langsung koordinasi. Demikian pula yang di Mojoroto maupun yang di Burengan. Ngaten nggih Mas Alvan nggih. Jadi biar kepala sekolah langsung nanti komunikasi dengan petugas puskesmas yang terdekat nggih. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Alvan, tapi nanti coba di mapping lagi ya. Saya khawatir kesebarannya tidak merata. Artinya ada beban yang terlalu besar dari salah satu wilayah puskesmas dibanding dengan lain. Kalau itu nanti terjadi overload atau tidak seimbang, mungkin lintas wilayah juga diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya di SD mungkin ada yang sudah berumur 12 tahun tapi belum vaksin, apakah itu juga bisa diikutkan, dimasukkan sasaran yang 6-11 tahun ini? Karena vaksinnya kan juga sama ya, dosisnya juga sama, mohon di ini. Jadi jangan terlalu streng atau kaku gitu ya. Ya Dok. Siap Dok. Jadi kayak besok yang acara launching di Banjaran Center, itu memang tidak hanya puskesmas Kota Utara sebagai pemangku wilayah. Kita akan dorong dari beberapa puskesmas sama rumah sakit yang ikut tim dari Kota Kediri. Jadi istilahnya memang penanggung jawab utama tetap pemangku wilayah, tetapi di dalam pelaksanaan nanti kita tidak kaku. Jadi saling membantu, saling gotong royong sama teman-teman sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Kemudian yang terkait anak yang usia di atas 12 yang belum vaksinasi, benar yang jenengan sampaikan tadi Dok, dari Kemenak tadi juga ada sekitar 200-an yang belum vaksinasi, dan itu kita jadwalkan sekalian. Ikut sekalian. Jadi tidak ada masalah. Oke Dok, terima kasih. Terima kasih Mas Alvan. Ini tadi ada ajakan dari Pak Parji terkait dengan Satpol PP. Kalau nanti untuk yang acara panjenengan, memang biasanya kami itu juga mengabari
biasanya secara lisan ke Satpol PP untuk pemantauan. Sedangkan yang nanti dihadiri oleh Pak Wali memang biasanya jumlahnya lebih banyak. Biasanya kami SOP-nya seperti itu Pak Pardi, juga kepala sekolah yang lain. Kemudian ini ada yang di chatting pertanyaan mengulang. Ini jenis vaksinnya tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan, itu adalah Sinovac. Dengan dosis 0,3 nggih Pak Fauzan tadi. 0,5. Oh 0,5 nggih. Di chat ada pertanyaan Pak Fauzan, Mas Afan monggo untuk bisa dijawab. Dulu. Yang frateran tadi. Ini ada pertanyaan dari SDK Frateran ya. Nggih. Mohon info apakah vaksinasi bagi usia 6-11 tahun bersifat wajib. Lalu bagaimana orang tua yang tidak setuju anaknya divaksin, gimana kelanjutannya. Jadi memang vaksinasi ini sampai saat ini belum diwajibkan. Tetapi kami tidak tahu ke depan ada konsekuensi-konsekuensi kegiatan sosial yang berdampak pada sertifikat vaksin. Misalnya nanti bepergian ataupun transportasi. Ini yang kami belum tahu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah tetap melakukan pendekatan kepada orang tua atau wali murid bahwa vaksin ini tujuannya sangat penting. Selain untuk menjaga imunitas anaknya, putra-putrinya, juga untuk herd immunity. Jadi kalau misalnya tidak tercapai herd immunity di kota Kediri, nah ini nanti dampaknya bisa banyak kasus-kasus COVID di kota Kediri akibat yang tidak tervaksin. Yang ketiga, bahwa vaksinasi ini ke depan kayaknya akan menjadi sebuah keharusan atau kalau saat ini memang belum diwajibkan, tapi keharusan pengurusan administrasi kependudukan, kemudian perjalanan dan lain-lain, sehingga ke depan sertifikat vaksin itu menjadi apa ya, sesuatu yang sangat dibutuhkan. Jangan sampai seperti kemarin awal-awal vaksinasi banyak yang tidak mau divaksin. Begitu menjadi syarat perjalanan, baru berbondong-bondong nanya kapan ada vaksin, kapan ada vaksin. Anak saya mau ke luar kota, lah ini jangan sampai nanti terjadi seperti itu. Nanti di pesawat, di kereta api, di bis misalnya, yang bepergian harus pakai vaksin Sinovac sudah tidak ada, kemudian vaksinasi anak di kota Kediri sudah ditutup, baru bingung nyari vaksinasi. Jangan sampai ini terjadi di warga kota Kediri. Mungkin itu dari SDK Prateran, nanti Pak Alvan bisa menyampaikan. Kemudian dari SDS Wahidia, Pak Khairul Mahmuda. Mohon maaf, SDS wilayah terjadwal vaksinasi TD dan DT tanggal 23 Desember kelas 1, apakah boleh juga ikuti vaksin? Tadi saya sampaikan untuk jarak imunisasi yang reguler, yang rutin dengan vaksinasi COVID ini berjarak 4 minggu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti tanggal 16 dijadwal di SDS Wahidia atau tanggal 17 dijadwal, maka ya 4 minggu harus sebelumnya tidak boleh ada kegiatan rutin. Kalau vaksinasi rutinnya tanggal 23 Desember, kelas 1, 2, dan 5, maka kelas 1, 2, dan 5 ini boleh divaksin Sinovac 4 minggu setelah tanggal 23 Desember. Jadi minimal ini 4 minggu. Kemudian dari Bapak Muhammad Nur Hidayat, usul mohon dapatnya nanti mengenai sertifikat vaksin pasca vaksin diinfokan kepada sekolah
pada sekolah asal agar memudahkan mengakses jumlah siswa yang telah mendapatkan vaksinasi. Nah, ini nanti tugasnya Pak Alvan sama Pak Melani nih, ngasih data Pak Alvan. Sama seperti permintaan PRT kemarin, minta data warganya yang sudah divaksin. Nah, ini Pak Guru minta siswanya yang sudah divaksin. Ya, mungkin itu. Kalau dari Pak Alvan ada yang mau menambahkan, monggo silakan. Cukup, Dok. Siap. Monggo Bapak Ibu, mic-nya dibuka. Ini oleh operator mic-nya dibuka, jadi yang ingin langsung bertanya secara lisan dipersilahkan. Di samping chat juga masih diperbolehkan. Monggo yang ingin bertanya secara langsung. Saya Bapak. Monggo. Monggo Bu Nita. Ya, iya matur sembah nuwun. Untuk tempat saya besok mewakili Kecamatan Pesantren, yaitu SD Komplek 1, 3, dan 4. Kebetulan yang ditempati besok adalah SD saya. Mohon maaf, pertanyaan saya, 1, pelaksanaan apakah boleh di dalam ruangan, Bapak? Yang kedua, apa saja yang saya persiapkan, termasuk tenaga yang dibutuhkan, mungkin administrator dan sebagainya. Yang terakhir, Bapak, saya melaksanakan 2 sesi. Yang pertama nanti yang pagi itu adalah anak-anak yang kelas 1, 2, 3. Lalu yang sesi 2 saya kelas 4, 5, 6. Apakah diperbolehkan seperti itu, Bapak? Terima kasih. Monggo Mas Alvan. Terima kasih, Bu. Jadi prinsip sebenarnya untuk pelaksanaan vaksinasi ini lebih baik dilakukan di tempat terbuka. Tempat terbuka ini dalam arti adalah ventilasinya terbuka. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan di tempat terbuka, boleh nanti dilakukan di dalam ruangan. Tetapi pelaksanaannya jangan sampai semua masuk ke ruangan. Kalau bisa diatur yang ada di ruangan itu sesuai dengan aturan kapasitas adalah maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Ini untuk mencegah terjadinya penularan. Ini yang penting diketahui oleh panjenengan sedoyo. Jadi prinsipnya kalau ada ruang terbuka bisa di ruang terbuka, tetapi kalau terpaksa memang tidak bisa dilakukan di ruang terbuka, bisa di kelas yang luas dengan kapasitas maksimal 50% dari kapasitas, sehingga panjenengan nanti tinggal mengatur alurnya, ya, alur pelaksanaan kegiatannya. Kemudian prinsip pelaksanaan sebenarnya sama dengan kegiatan-kegiatan vaksinasi biasa kemarin. Ya, untuk teknis, monggo, tidak ada masalah, disesuaikan. Jadi yang penting nanti kami, tim dari Puskesmas, dibantu untuk mengatur kelancaran vaksinasi. Terutama biasanya di meja 0 sebelum pendaftaran. Yang ikut bantu untuk proses pemanggilan, ikut membantu mengatur jalannya vaksinasi. Dan yang ketiga ini yang mungkin biasanya panjenengan sampun apal dengan anak-anak, juga bagian kalau ada anak yang berot dan sebagainya, ini nanti tolong bantuannya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Alvan. Oke. Saya tambahkan Bu Nita dan teman-teman, itu tempatnya kan di SD Mburengan 1, 3, 4. Mohon nanti berkoordinasi antara Mburengan 1, 3, dan 4. Dan coba nanti mungkin setelah acara ini ditanyakan, besok yang di Mburengan 1, 3, 4 itu kuotanya berapa? Apakah sudah ditetapkan untuk kelas berapa?
Kalau misalnya dikembalikan ke sekolah masing-masing, ya berarti panjenengan nanti yang menetapkan siapa besok yang divaksin. Kemudian untuk menghindari kerumunan, karena ini mungkin ulangan sudah selesai, dari dinas kami juga mengizinkan kalau misalnya yang lain nanti diberi tugas di rumah. Jadi yang di sekolah itu adalah yang divaksin dengan orang tuanya. Ya itu tambah dari kami, ngaten nggih, itu. Nggih, Pak. Ya, terima kasih. Tadi dari SD Sukorame 3 itu juga ada pertanyaan lagi terkait dengan vaksinasi yang lain. Bapak Ibu perlu saya sampaikan, kemarin memang secara lisan saya sudah menyampaikan kepada Mbak Melani bahwa jumlah siswa kelas 1 itu rata-rata 4.500. Kelas 2, 3, 4, 5 juga kurang lebih sama. Kalau 4.500 itu semuanya nanti divaksin, dikalikan 5 itu adalah 22.500. Infonya insya Allah saat ini di Dinkes itu bisa. Nah, hanya saja disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan tadi, jangan sampai nanti pada saat kuotanya sudah habis, ternyata ada permintaan vaksinasi. Artinya begini nggih Bapak Ibu, kalau ada vaksinasi yang lain, tadi kan Bapak Kepala Dinas Kesehatan sudah menyampaikan jaraknya minimal 4 pekan. Mohon yang sekarang mau divaksin yang lain itu didata. Sampaikan ke petugas puskesmas terdekat. Untuk anak kami yang kemarin belum vaksinasi untuk COVID, karena masih vaksinasi yang lain, mohon kami diagendakan. Dalam tanda kutip itu titip kuotanya untuk anak saya, maksudnya ngaten Bapak Ibu. Nah jadi sebenarnya kami sudah menyampaikan kebutuhannya itu adalah 22.500 kalau itu yang divaksin 100%. Nah kalau itu 70%, kalau itu saya anggap 2.000 saya kalikan 3, itu berarti 6.750. 22.500 dikurangi 6.750 berarti masih 15.600. Sehingga kalau nanti itu 15.600 mestinya kuotanya masih ada. Jadi silakan yang vaksin yang lain yang sudah teragenda silakan, dan yang sampaikan Bapak Kepala Dinas Kesehatan tadi minimal setelah 4 pekan, setelah 1 bulan baru vaksinasi untuk yang COVID. Nah, insya Allah itu kuotanya mestinya masih ada. Ngaten Safan nggih tambahan dari saya leres. Nggih, leres Pak. Siap. Ngaten nggih dari SD Sukorame 3 maupun dari Frateran tadi yang nanyakan Wakidia. Ngaten nggih, ini tambah dari kami. Monggo kalau ada lagi yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Mas, bukan galeri. Tanya Pak. Bapak Ibu nun sewu nggih, yang tidak bertanya kami mohon mic-nya dimatikan, meskipun panjenengan sudah kami buka semua mic-nya agar suaranya tidak masuk. Monggo dipersilahkan. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dinas Kesehatan Kota Kediri. Terima kasih Bapak Sekdin, Ibu Bapak Pengawas dan Kepala Sekolah semuanya yang saya sayangi, cintai semuanya, yang selalu ringan tangan ibadah untuk bisa membantu masyarakat semuanya. Tidak ada henti-hentinya, mudah-mudahan coronanya akan segera hilang karena Allah. Yang saya pertanyakan, untuk vaksin Sinovac itu apa sifatnya netral? Apa sifatnya netral ya? Kemudian jadi sangat cocokkah atau tidak berbahaya untuk siswa usia 6 sampai 11 tahun? Jadi ini yang saya pertanyakan. Kemudian mudah-mudahan semua itu niatnya semuanya karena Allah. Allah mudahkan, segera dilenyapkan. Mengingat utamanya petugas dari tim kesehatan
mondar-mandir sana kemari. Mari kita semuanya sadar, kita bantu semuanya supaya pelaksanaan ini lancar semuanya. Allahumma amin. Demikian pertanyaan saya. Mohon maaf. Terima kasih dulurku semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini jawab Pak Sekdin. Assalamualaikum, Mbak Selamat. Apa kabar, Mbak? Sudah kelihatan kameranya, Mbak. Wis ganteng. Repot kamera dari tadi. Ganteng, Mbak. Jadi untuk halo, monitor. Nggih, terdengar Bapak. Nggih, sampun. Nggih. Selamat. Ya, nggih. Nggih. Selamat Pak Tenono. Ini sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun menggunakan vaksin Sinovac. Jadi ada 3 sebenarnya yang direkomendasikan oleh ITAGI. ITAGI itu Organisasi Internasional Vaksinasi. Ada 3 yang direkomendasikan, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan Pfizer. Nah, semuanya ini sudah melalui hasil penelitian oleh para ahli, oleh para profesor-profesor dunia, dan disimpulkan bahwa vaksin ini aman untuk anak usia 6-11 tahun. Untuk di Indonesia, sementara kita menggunakan Sinovac sambil menunggu UEA atau Use Authorization lisensinya. Jadi izin untuk penggunaan emergensinya dari Balai POM. Yang sudah keluar, yang sudah diperbolehkan adalah Sinovac. Jadi Bapak Pengawas, Bapak Kasek, khususon Mbah Selamet yang paling ganteng, tidak usah khawatir bahwa Sinovac ini dijamin halal dan aman, dijamin oleh pemerintah Indonesia dan dunia. Mungkin gitu dari kami. Mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas untuk sosialisasi kepada wali murid, tidak usah ragu, tidak usah milih-milih vaksin, apa yang ditetapkan oleh pemerintah, insya Allah 100% dijamin aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Fauzan. Demikian Pak Muji Slamet, juga Bapak Ibu Pengawas dan Kepala Sekolah yang lain. Mas, galerin ini. Bapak Ibu, tadi ada chatting dari Pak Parji. Terkait ternyata murid-muridnya itu mau vaksin TD dan DT. Nah, Bapak Ibu, ini kan titik sasarannya sudah kita rencanakan di Mojoroto untuk komplek. Nah, kalau ternyata muridnya panjenengan sekarang masih divaksin TD atau DT, saya minta tolong Pak Pardi maupun yang lain selaku Ketua Gugus, kalau memang di sekolahnya itu anak-anak belum bisa divaksin Sinovac yang ini, maka minta tolong Mojoroto yang lain berarti yang divaksin. Nah, tadi saya baca itu chattingnya yang divaksin kelas 1, 2, 5. Gitu. Berarti kan 3 dengan 4 tidak divaksin TD dan DT. Nah, kalau hal ini ternyata nanti orang tuanya bersedia yang kelas 3 dengan 4, berarti kan tempatnya masih di SD Mojoroto 1, 3, dan 6. Jadi saya ngugemi yang sampaikan, Mas, ini sih. Tak bocor nih. Jadi saya masih ngugemi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan, bahwa jangan sampai dengan vaksin yang lain jaraknya kurang dari 1 bulan. Sehingga kalau yang divaksin TD dan DT itu kelas 1, 2, 5 Pak Pardi, sekarang saya tanyakan ke panjenengan dan teman-teman di Mojoroto 1, 3, dan 6. Kelas 3 dengan 4 ini kan dalam posisi tidak divaksin.
Dan kalau orang tuanya setuju, ya berarti yang divaksin adalah kelas 3 dengan 5. Kan ngaten nggih. Ternyata kuotanya kok masih ada, sehingga tadi saya sampaikan, tolong koordinasi dengan puskesmas. Misalnya disampaikan, Pak ini kuota kami besok itu 300, kok jenengan masih dapat anak 200. Minta tolong berarti SD Mojoroto 2, mungkin juga Mojoroto yang lain, SD yang terdekat untuk divaksin. Sehingga kuotanya itu bisa terpenuhi, anaknya sudah divaksin, orang tuanya juga setuju. Nah, intinya itu kita saling bersinerginya di situ. Ngaten nggih Pak Fauzan nggih, intinya ngaten nggih. Nggih Pak Marsudi, leres. Pak Alvan, mungkin bisa dikoordinasikan tidak dengan puskesmas, kalau bisa yang rutin DT dan TD-nya ini diundur, kita prioritaskan vaksin COVID dulu, bisa tidak? Sehingga nanti kalau memang kita ambil kebijakan diundur untuk vaksin yang rutin, jadi kita bisa fokus di mana vaksin COVID. Coba koordinasikan nggih Pak Alvan dengan teman-teman puskesmas. Memungkinkan nggak untuk itu? Biar Pak Kasek tidak bingung nanti. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Nah, kemudian itu dari Indenas Pak Fauzan ada pertanyaan yang tadi, untuk yang besok mari kita sukseskan dulu. Nah, kalau dari Dinkes nanti sudah ada jadwalnya, insya Allah akan kami sampaikan kepada panjenengan. Jadi untuk sekolah yang siswanya besok belum sasaran vaksin, yang disampaikan oleh Bapak Pak Fauzan tadi, mohon surat persetujuan dari orang tua, itu berarti yang diselesaikan dulu. Kalau anak dan orang tuanya sudah siap, nanti jadwalnya ada, berarti bisa kami distribusi. Ngaten nggih Pak Mas Alvan nggih? Monggo kalau ada lagi yang lain lewat chat atau langsung, monggo dipersilahkan. Cukup, sudah tidak ada lagi yang bertanya? Ya, jadi Pak Parji dan yang lain nanti untuk vaksinasi TD dengan DT, kami akan informasikan lebih lanjut setelah mendapat info dari Dinkes. Katen nggih? Oke, nggih. Baik, bisa kita cukupin nggih, Pak Fauzan? Nggih, monggo, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa koordinasi kita alhamdulillah sampai 1 jam Bapak Ibu. Oleh karena itu kita patut bersyukur, kita semuanya bisa kita semuanya bersinergi untuk hal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, monggo kita sukseskan vaksinasi yang akan dilaksanakan di Kota Kediri sesuai dengan SOP yang ada. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Fauzan yang sudah banyak sekali memberikan bantuan kepada kami di Dinas Pendidikan terkait dengan masalah prokes, terkait dengan masalah vaksinasi. Juga untuk staf yang lain, Mas Alvan, Mbak Melani, dan yang lain. Demikian juga untuk Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru yang ditugasi untuk kegiatan ini. Semoga barokah untuk panjenengan semua, barokah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, semoga kegiatan vaksinasi bisa berjalan lancar, semuanya tetap sehat, PTM tetap terjaga, dan anak-anak tetap mendapatkan pelayanan pembelajaran yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Dari kami, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, itu semua semata-mata karena kekhilafan Bapak Ibu. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Rabbi, salam.